Halo, jumpa lagi dengan saya Yandra Devora dengan NIM 22032863. Saya merupakan mahasiswi D3 Prakamedi dan Informasi Kesehatan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem indera pembau yang disebut dengan hidung untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan resep pengampu Bapak Henry Didiharto S.Dok MDs MPD. Hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Bagian hidung yang pertama, hidung luar. Bagian luar hidung berbentuk segitiga atau piramida dengan titik tertingginya yang disebut dengan apek atau ujung hidung. Bagian superior tipis yang menyatu dengan dahi disebut akar hidung, sedangkan daerah antara apek dan akar disebut dorsum. Lengkungan kecil tepat di bawah akar dikenal sebagai batang hidung. Di bawah puncak adalah lubang hidung atau nares, dikelilingi oleh septum hidung dan tulang rawan yang disebut alanasi atau sayap hidung. Yang kedua yaitu rongga hidung. Ruang di belakang lubang hidung dan awal mula saluran pernapasan. Bagian ini dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh septum hidung. Ada 3 bagian rongga. Yang pertama, nasal vestibule, area yang terletak tepat di belakang rongga hidung, ruang depan hidung yang dilapisi dengan jaringan kulit, tidak seperti rongga hidung lainnya. Dikelilingi oleh sayap hidung dan septum hidung, sedangkan lantainya terbentuk dari palatum durum. Yang kedua, daerah pernapasan. Ruang lebar di dalam hidung yang ditutupi dengan silia dan sel piala yang mengeluarkan lendir. Bagian rongga yang ketiga yaitu daerah penciuman. Titik tertinggi dari rongga hidung, daerah penciuman mengandung neuroreseptor penciuman. Dinding-dinding kahum nasi atau nasal cavity. Yang pertama, dinding medial, yaitu septum nasi. Terdapat 2 tulang dalam dinding medial. Yang pertama, tulang lamina perpendicularis os ethmoid, vomer, crista maxillaris os maxilla, crista nasalis os palatina. Yang kedua, tulang rawan, yaitu terdapat cartilagus septum, lamina quadriangularis, dan columella. Dinding yang kedua yaitu dinding lateral. Yang pertama, sel akhir nasi merupakan sel ekstramural paling anterior dari sel-sel ethmoid anterior. Yang kedua, konka atau turbinate. Struktur lekukan pada bagian lateral atau sisi hidung bagian dalam dan dilapisi oleh mukosa. Fungsi untuk melindungi hidung dengan mengatur temperatur dan kelembapan udara yang masuk saat bernapas, serta menyaring benda-benda asing yang terhirup bersama udara masuk tersebut. Terdiri ada 3. Yang pertama, konka superior, bagian dari os ethmoidal. Yang kedua, konka medial, bagian dari os ethmoidal. Dan yang terakhir yaitu konka inferior atau yang disebut dengan os tersendiri. Yang ketiga yaitu meatus inferior. Terdapat muara ductus naso, lacrimal, meatus medius, terdapat muara sinus frontal, maxilla, ethmoid anterior. Meatus superior, terdapat muara sinus ethmoid posterior, sinus sphenoid. Kemudian yang ketiga ada dinding inferior. Dasar rongga hidung dibentuk oleh os maxilla dan os palatum. Dinding yang terakhir yaitu superior, dibentuk oleh os cribriformis, yaitu memisahkan rongga tengkorak dan rongga hidung. Yang ketiga, kerangka hidung. Dinding hidung terdiri dari 3 tulang yang berpasangan dan 2 tulang tidak berpasangan. Yang berpasangan adalah tulang hidung, palatina dan rahang atas, sedangkan tulang vomer dan tulang ethmoid tidak berpasangan. Yang keempat yaitu ada tulang hidung luar. Hidung manusia bagian atas cukup keras dan bertulang. Dengan tulang hidung membentuk batang hidung, sedangkan sisi hidung bagian luar atas ditopang oleh proses frontal dan pelat medial rahang atas.
Yang kelima ada konka hidung. Ada 3 pasang konka hidung. Konka hidung inferior, tengah, dan yang terakhir superior. Konka inferior adalah yang terbesar di antara ketiganya, hampir sepanjang jari telunjuk. Sedangkan konka superior adalah yang terkecil. Konka tengah hanya berukuran sebesar jari kelingking. Yang keenam ada sinus paranasal. Ada area berisi udara tertentu di dalam tulang yang mengelilingi rongga hidung. Ruang-ruang kosong ini memiliki lapisan mukosa pernapasan di dinding dalamnya. Semuanya berpusat pada rongga hidung dan disebut sinus paranasal. Ada 4 sinus paranasal yang berpasangan pada manusia, yang dinamai menurut tulang tempatnya berada, yaitu sinus maxillaris, ethmoid, sphenoid, dan frontal. Semua mengalir ke rongga hidung. Bukaan sinus ditemukan di dinding lateral dan atapnya. Kemudian silia. Silia merupakan bagian bulu hidung yang sangat halus, merupakan rambut-rambut yang terdapat di bagian bawah serabut saraf pembau. Fungsinya untuk menyaring udara yang masuk sehingga kotoran atau debu yang masuk ke dalam hidung tidak mencapai sistem pernapasan kita. Fungsi dari hidung. Yang pertama, membantu pernapasan. Lubang hidung adalah pintu masuk ke saluran pernapasan. Artinya, selama bernapas, udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung dan keluar dengan cara yang sama saat menghembuskan nafas. Di belakang lubang hidung, kedua sisi rongga hidung dibagi oleh septum, keduanya terbuka ke dalam ruang yang disebut koana, yang kemudian membuka ke nasofaring, yaitu bagian atas faring atau tenggorokan. Selanjutnya, udara mencapai orofaring di daerah belakang mulut, terletak tepat setelah nasofaring. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat fungsi sebagai organ penciuman. Hidung adalah jalur bagi bau untuk mencapai bagian otak. Ketika udara yang dihirup bersentuhan dengan atap rongga hidung, yaitu epitel olfactorius, serabut saraf yang memanjang dari reseptor penciuman mengumpulkan molekul bau tersebut untuk mengirimnya ke bola penciuman melalui reseptor. Kemudian, memengaruhi suara. Udara beresonansi di hidung sehingga dapat memengaruhi suara. Bentuk septum juga berperan dalam suara. Kemudian yang keempat, membersihkan hidung. Untuk mencegah benda-benda asing masuk ke dalam rongga hidung, sehingga paru-paru, hidung memiliki banyak rambut kecil di dalam lubang hidung. Rambut-rambut ini bertindak sebagai filter, menghilangkan kotoran dan partikel sebelum udara memasuki paru-paru. Dengan filter ini, partikel asing seperti serangga atau debu dapat disaring dan dikeluarkan sebelum masuk menuju paru-paru. Terdapat juga otot-otot hidung. Ada 4. Yang pertama, musculus nasalis. Terletak di atas ala nasi dan berjalan dari medial ke lateral. Otot musculus nasalis ini yang paling berkembang. Kemudian yang kedua, musculus dilator nares. Terletak pada ala nasi di bagian lateral. Terdapat fungsi yaitu untuk melebarkan ala nasi. Otot yang ketiga yaitu musculus depressor septinasi. Terletak di atas bibir atas dekat septum nasi. Fungsinya menurunkan tip hidung dan membuka nostril pada saat inspirasi maksimal. Otot yang terakhir yaitu musculus procerus. Terletak pada akar hidung. Fungsinya menggerakkan kulit di atas glabella. Bila kontraksi dapat mengernyitkan dahi, mempunyai efek memendekkan hidung. Kemudian sinus hidung atau paranasalis. Sinus merupakan bagian berbentuk rongga yang berada di sekitar hidung dan akan berakhir ke dalam rongga hidung. Sinus paranasal terdiri dari 4. Yang pertama, sinus frontalis, terdapat di tengah dahi. Kemudian yang kedua, sinus ethmoidalis, terdapat di antara mata. Yang ketiga, sinus sphenoidalis, terdapat di belakang rongga hidung. Dan yang terakhir, sinus maxillaris, terdapat di tulang pipi. Keempat sinus di atas dilapisi oleh mukosa yang memproduksi lapisan bibir.
Kemudian ada saraf hidung atau saraf olfaktori. Saraf olfaktori adalah salah satu dari 12 saraf kranial yang berhubungan langsung dengan otak. Fungsi dari saraf olfaktori akan berkaitan dengan rasa makanan atau minuman yang kita konsumsi. Sebelah kiri yaitu bagian atau bentuk dari saraf olfaktori. Fisiologi hidung atau mekanisme pembau. Hidung memiliki fungsi sebagai indera penciuman, yaitu pembau, karena di dalam hidung terdapat saraf-saraf olfaktori yang memproses impuls atau rangsangan bau dalam bentuk gas untuk sampai ke otak. Sekian video pembelajaran dari saya, kiranya dapat bermanfaat, dan terima kasih.